Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai formulir. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian formulir.
Apa itu formulir? Yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Yang ketiga, bagian-bagian formulir. Dan yang keempat, jenis-jenis formulir. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Dari teks singkat tersebut, apakah sudah ada gambaran mengenai formulir? Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat formulir? Apa saja jenis formulir yang sudah kamu ketahui? Jika belum, ayo kita pelajari bersama tentang formulir. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu pengertian formulir. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data seseorang. Yang kedua, untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai media komunikasi. Kemudian, tujuan formulir ada dua. Untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Kita mengisi formulir agar kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengirim uang. Tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba atau dalam penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dari formulir. Bagian-bagian atau struktur formulir. Pada umumnya, formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Kepala formulir berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi lengkap oleh pengisi. Dan bagian penutup yang berisi tempat dan tanggal pengisian formulir disertai nama lengkap pengisi dan tanda tangan. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Formulir ada banyak jenisnya. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang, ada wesel pos, daftar riwayat hidup, kartu anggota, dan lain sebagainya. Ayo kita bahas satu persatu pengertian jenis-jenis formulir tersebut. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misalnya, kamu mengisi formulir untuk mengikuti sebuah lomba. Formulir penilaian. Formulir penilaian adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Formulir ini biasanya digunakan oleh juri dalam kegiatan lomba. Formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Jadi, ketika kalian ingin mengirimkan uang melalui bank, biasanya kalian harus mengisi formulir ini terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu wesel pos. Wesel pos adalah kertas berbentuk formulir yang berguna untuk jasa kirim-mengirim uang melalui pelayanan jasa pos. Selain melalui bank, kalian juga bisa mengirim uang melalui kantor pos. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yaitu formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari tanggal lahir, umur, golongan darah, alamat, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh formulir berikut ini. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran.
Yang kedua, formulir penilaian. Formulir penilaian biasanya diisi dengan kriteria penilaian yang diperlukan. Yang ketiga, formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisi tentang data diri kita. Selanjutnya, formulir pengiriman uang. Ada beberapa hal penting yang harus diisi dalam formulir pengiriman uang, salah satunya nomor rekening penerima. Dan yang terakhir yaitu Wesel Pos.